Baik, saya akan meneruskan penjelasan teman saya. Pertama, tata ancang pivoting. Untuk prinsipnya yaitu jika A, P, P pangkat P-1 sama dengan 0, cari baris K dengan AK, P-nya itu tidak sama dengan 0. Dan K-nya itu lebih besar daripada P. Lalu kita tukarkan baris P-nya itu dengan baris K. Misal, pada kolom tertentu, kolom P contohnya, ada elemen pivotnya itu sama dengan 0. Kita cari pada kolom itu ke bawahnya ada tidak yang nilainya itu tidak sama dengan 0. Jika ada yang nilainya tidak sama dengan 0, maka kita tukarkan dengan baris yang elemen pivotnya sama dengan 0 yang tadi. Jadi P-nya itu ditukar dengan K. Untuk metode eliminasi Gauss dengan menggunakan tata ancang pivoting ini disebut dengan metode eliminasi Gauss yang diperbaiki atau modified Gaussian elimination. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 2, 3X1 tambah 6X2 sama dengan 9, 2X1 tambah 8X2 tambah 4X3 sama dengan 6. Kita langsung saja masukkan ke matriksnya. Cara yang pertama yaitu kita nolkan yang bawahnya karena kita akan menjadikannya matriks segitiga atas, yang mana elemen bawahnya itu 0 ya. Kita ubah ya bisa dengan cara ini, yaitu R2 kurangi 3/1, yaitu 3 ya kali R1. R1-nya itu yang ini 1 ya. Contoh 3 kurangi 3 berarti 0 hasilnya. Yang ini juga sama, ini R3-nya 2, kurangi 2 kali R1, R1-nya 1. Berarti 2 kurangi 2, 0. Yang ini juga sama, kita contoh ya, 6 kurangi 3/1, 3, R1-nya 2, 3 kali 2, 6. Berarti 6 kurangi 6, 0. Yang kedua, 8. Ya, 8 kurangi 2 kali R1, 2 kali 2, 4. 8 kurangi 4, 4. Nah, ini sudah dijalankan semuanya. Kita dapatkan hasilnya ini seperti ini ya. Kita lihat, setelah melakukan operasi baris, ini merupakan operasi baris yang pertama ya. Kita lihat setelah melakukan operasi baris elementer yang pertama ini didapatkan A dua-duanya pivotnya itu sama dengan 0. Sedangkan tadi jika 0 kita tukarkan dengan baris lain yang tidak sama dengan 0. Yang ada di kolom itu kita lihat yang baris ketiganya 4 ya. Jadi kita tukarkan saja R2 dengan R3. Nah, di sini juga bisa menggunakan tanda bintang, tanda penukaran ya. Nah, kita tukarkan, dihasilkanlah seperti ini, di mana A dua-duanya sebagai pivotnya, yaitu nilainya 4, di mana 4 itu lebih besar daripada P, daripada 0 ya, dan tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya, kita sudah ya menggunakan operasi baris, kita lakukan penyulihan mundur. Nah, kita masukkan ya, ini yang terakhirnya, X1, X2, X3 sama dengan ini yang 2, 2, 3. Yang ini yang ketiga langsung saja, min 3, X3 sama dengan 3. Berarti X3-nya 3 per min 3 sama dengan min 1. Dan untuk X2-nya seperti itu sama ya. Kita masukkan saja 4X2 tambah 2X3 sama dengan 2. Kita masukkan X3-nya, maka dihasilkan 1. Dan begitu pun dengan yang X1-nya, kita masukkan saja, ini berarti X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 2 ya. Ini berarti dihasilkan X1-nya itu 1. Maka kita hasilkan X-nya itu 1,1, min 1 transpose. Di mana ini itu X1-nya 1, X2-nya 1, dan X3-nya min 1. Melakukan pertukaran baris ini untuk menghindari pivot yang bernilai 0. Dengan cara penukaran baris ini disebut dengan cara pivoting sederhana atau simple pivoting. Masalah ini itu akan timbul ketika
elemen pivotnya itu sangat dekat dengan 0 atau 0. Karena itu jika elemennya itu sangat kecil dibandingkan dengan elemen lainnya, maka akan terjadi galat pembulatan. Jadi di samping menghindari dengan pembagian 0, tata ancang pivoting ini juga dilakukan untuk mengurangi galat pembulatan. Selanjutnya kita ke pembagian ya. Pembagiannya itu ada dua, ada pivoting sebagian atau partial pivoting dan ada juga pivoting lengkap atau complete pivoting. Nah, untuk partial pivoting ini yaitu pivot dipilih dari semua elemen pada kolom P-nya itu yang mempunyai nilai mutlak besar. Nah, jadi contoh yang di sini. Jadi tidak jauh sama seperti yang tadi. Nah, contoh dari yang baris kedua, ketiga, keempat ini, cari elemen yang paling besar, lalu kita tukarkan ke baris kedua. Contoh yang paling besarnya itu ada di yang keempat. Nah, yang keempat ini kita tukarkan ke baris kedua ini. Nah, untuk teknik pivoting sebagian ini sekaligus menghindari pivot 0 ya, seperti tadi. Sebagaimana pada tadi yang sudah dijelaskan yaitu simple pivoting. Karena 0 itu tidak akan pernah ya menjadi elemen dengan nilai mutlak besar, kecuali jika seluruh elemen di dalam kolom yang diacunya itu sama dengan 0, di sininya itu semuanya 0. Namun apabila setelah melakukan pivoting sebagian ternyata elemen pivotnya 0 itu berarti sistem lanjarnya itu tidak dapat diselesaikan atau singular system yang seperti Gauss naib ya, kalau sudah 0 ya 0. Nah, ini dengan cara pivoting ini bisa diselesaikan. Yang kedua yaitu pivoting lengkap. Untuk pivoting lengkap ini yaitu di samping pertukaran baris, karena tadi ya ditukarkan contoh yang 4 dengan 2. Kolom juga diikutkan dalam pencarian elemen terbesar dan kemudian ditukarkan ya sama. Jadi kolomnya juga ikut ditukarkan. Nah, maka ini itu disebut tata ancang pivoting lengkap. Namun pivoting lengkap ini jarang dipakai dalam program sederhana karena pertukaran kolom itu mengubah urutan sukunya, suku X-nya, dan akibatnya menambah kerumitan ya. Jadi menambah kerumitan programnya ya. Untuk selanjutnya yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss ya. Namun dalam hal ini matriks A-nya itu dieliminasi menjadi matriks identitas I. Tahu ya untuk matriks identitas itu seperti apa? Jadi di sini itu tidak diperlukan lagi teknik penyuluhan mundur karena sudah diperoleh gitu kan. Nanti untuk contohnya ya, untuk solusinya langsung saja diperoleh dari vektor kolom B hasil proses eliminasi. AX sama dengan B, IX sama dengan B aksen. Nah, dalam bentuk matriks eliminasi Gauss-Jordan ini ditulis seperti ini. Jadi nanti sudah ya, jadi X1 itu sudah diketahui, X2 itu bisa langsung diketahui, X3 itu langsung bisa diketahui. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, contohnya 3X1 kurangi 0,1X2 kurangi 0,2X3 sama dengan 7,85. 0,1X1 tambah 7X2 kurangi 0,3X3 sama dengan min 19,3. 0,3X1 kurangi 0,2X2 tambah 10X3 sama dengan 71,4. Nah, kita langsung saja ke dalam bentuk matriksnya. Langsung saja seperti tadi ya, kita masukkan ke matriksnya. Untuk yang pertama, karena ini merupakan tadi ya, diubah menjadi identitas, maka di sininya itu kita buat 1 ya. Nah, untuk caranya berarti R1 per 3, karena nilai itunya 3, berarti R1 per 3, 1. Nah, langsung saja kesananya sama, dibagi 3, dihasilkan seperti itu ya. Lanjut, nah yang kedua, kita buat 0 ya. Yang sebelah sininya kita buat 0 karena identitas ya. Caranya ya dikurangi 0,1 kali R1 karena R1-nya itu 1 ya. Jadi langsung saja 0,1 kurangi 0,1 kali 1 berarti 0 ya. Nah, ini hasilnya. Yang R3 juga sama, 0,3 kurangi 0,3 kali R1 berarti 0. Nah, langsung saja sampai akhir ya dihitungnya. Sama untuk jalannya seperti ini. Dan lanjut. Untuk selanjutnya kita buat yang sebelah sininya itu 1.
Maka kita bagi ini 7,00333 bagi 7,00333, maka dihasilkan 1. Dan jangan lupa kalau kita mengubah yang ini, yang baris 2, yang lainnya juga harus diubah ya. Ini juga sama, dibagi ya sampai yang ujung itu. Langsung saja lanjut. Nah, kita ubah yang awal, yang ini menjadi 0, dan juga yang ketiga menjadi 0. Maka dikurangi bilangan itu dan juga dikali R2, karena R2-nya itu 1 ya. Maka dihasilkan 0. Min 0,03333 dikurangi min 0,333 kali 1 kan ya. Ini jadi plus kan. Jadi min tambah plus 0 ya. Ini sama sampai ujungnya ya. Berarti ini yang diubah yang pertama dan juga yang ketiga. Yang selanjutnya kita bagi yang ini, yang baris ketiganya ini menjadi 1 ya, identitas ya. 10,01200 bagi 10,0200, semuanya bagi sampai ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita ubah yang atasnya karena ini belum ya, ini dibuat 0. Maka seperti tadi, dikurangi bilangan itunya dikali R3, karena R3-nya 1 ya. Jadi dihasilkanlah 0. Contoh yang ini, 0 min 0,0680629 kurangi min 0,0680629 kali R3. R3-nya 1, berarti nilai ini min kali min plus. Berarti min tambah plus, berarti 0. Ini dihasilkan seperti ini. Jadi, untuk nilai akhirnya, yaitu X1-nya itu 3,00000, X2-nya min 2,50001, X3-nya 7,00003. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita buat identitasnya. Jadi ini merupakan modifikasi ya dari Gauss. Sedangkan Gauss-Jordannya ini diubah menjadi identitas, matriks identitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky.